Zaman sekarang dapetin info kesehatan serba gampang. Tinggal klik, apa aja bisa kamu dapatkan. Tapi kebanyakan informasi malah bikin kita bimbang. Makanya, hati-hati dengan informasi yang belum pasti kebenarannya. Nah, kalau informasi kesehatan di Klik Dokter, gimana ya? Di Klik Dokter, para dokter selain sebagai narasumber juga turut menulis artikel. Konten-konten kesehatan selalu diverifikasi apakah secara medis sudah sesuai. Mau konsultasi langsung dengan dokter juga bisa, tinggal pilih dokter umum atau dokter spesialis. Nikmati juga fitur kesehatan lainnya yang memudahkan kamu hidup sehat. Lagi belanja di toko obat, terus produknya sering nggak lengkap. Jadinya, kamu harus beli di banyak tempat. Sekarang, cukup di satu tempat aja, kamu bisa beli berbagai produk-produk kesehatan. Produknya pasti asli dan memiliki izin edar. Bekerja dengan partner layanan kesehatan terpercaya, sehingga produk-produk terbaik pun bisa kamu dapatkan. Selain beli vitamin dan suplemen, kamu juga bisa beli obat-obatan, berbagai produk nutrisi, produk kesehatan ibu dan anak, hingga produk perawatan kulit. Transaksinya mudah, dengan jangkauan pengiriman nasional dan tersedia layanan instan kurir. Yuk belanja sehat sekarang di healthmall.klikdokter.com. Kunjungi m.klikdokter.com untuk info kesehatan terbaru dan juga fitur-fitur kesehatan lainnya. Selamat siang rekan-rekan media yang saya hormati. Hari ini kita bertemu di acara Media Webinar Cegah Kanker Deteksi Dini Sekarang Juga, yang merupakan kerjasama antara One On Co dengan Klik Dokter. Perkenalkan, saya Dr. Valda Garcia yang akan memandu acara kita di pagi hari ini. Dan kita akan mendengarkan pemaparan terkait kolaborasi dari One On Co dengan Klik Dokter dalam memerangi penyakit kanker di Indonesia. Dan di pagi hari ini luar biasa sekali karena kita kedatangan banyak sekali narasumber yang sangat istimewa. Akan ada CEO dari Klik Dokter yaitu Bapak Dino Bramanto, kemudian ada Dr. Selvina selaku General Manager Marketing dari One On Co, dan tentunya ada Dr. Daeng M. Fakih, SHMH, selaku Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. Akan hadir juga narasumber kita yaitu Dr. Denny Joko Purwanto, spesialis bedah konsultan onkologi. Beliau merupakan dokter spesialis penyakit kanker dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra. Selain itu ada juga Bapak Yopi Hadi Suyanto, selaku Senior Project Manager dari One On Co. Oke. Ini saya sudah lihat nih, sudah ramai banget rekan-rekan media yang udah join sama kita. Ada banyak banget yang sudah join dari Okezone, tadi saya sempat lihat, kemudian dari Republika, kemudian dari idea.grid.id, dan banyak lagi yang lainnya. Selain itu, ada juga perwakilan nih dari komunitas Love Pink, kemudian Love and Healthy, dari CISC dan juga YKPI. Saya mengucapkan selamat datang untuk semuanya. Nanti kita bareng-bareng akan mendengarkan pemaparan nih terkait kerjasama dari One On Co dengan Klik Dokter. Oke,
Sudah hadir juga bersama kita, mari kita sapa narasumber kita, yaitu Bapak Dino, kemudian Dr. Selvina, dan juga Dr. Daeng. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Selamat pagi. Dr. Valda. Pagi. Apa kabarnya ini para dokter dan juga Bapak Dino? Fantastis, sehat. Sehat ya semua ya. Semoga kita selalu diberi kesehatan supaya kita terus semangat untuk berkarya ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya akan mempersilahkan kepada Pak Dino Bramantoni selaku CEO Klik Dokter untuk menyampaikan opening speech-nya. Silakan Pak Dino. Oke, terima kasih Dr. Valda sebagai moderator. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas waktu dan kehadiran teman-teman sekalian, terutama kepada yang saya hormati Dr. Daeng sebagai Ketua Pengurus Besar IDI. Selamat datang Dok, terima kasih atas waktunya. Kemudian juga yang saya hormati Dr. Denny, ya, spesialis onkolog dari Rumah Sakit Omni, para rekan-rekan dari Kalbe dan manajemen, dan juga yang saya hormati teman-teman media dan perwakilan dari komunitas ya. Selamat pagi sekali lagi, salam sehat buat kita semua. Terima kasih atas kebersamaan dan luangan waktu dari teman-teman semua untuk hadir di acara pagi ini. Ya, saya ingin membuka diskusi atau paparan pagi ini dengan sedikit memberikan latar belakang gitu ya. Mungkin teman-teman semua sudah kenal Klik Dokter sebagai salah satu perintis ya atau media atau platform kesehatan yang hadir di Indonesia semenjak tahun 2008 dan kini terus berkembang, dan sebagai salah satu pemain terkemuka platform kesehatan di Indonesia, kami melihat bahwa sangat penting sekali ya bahwa adanya kemudahan akses, baik itu apakah layanan kesehatan yang berupa informasi, edukasi, komunikasi, dan layanan-layanan yang terkait itu bisa menjangkau seluruh insan atau penduduk terutama di Indonesia ya, karena kesehatan adalah aset kita semua ya sebagai makhluk hidup. Nah, di sini saya kira peran Klik Dokter terus kita kembangkan dan kita tumbuhkan sehingga manfaat yang kita bisa berikan kepada pengguna-pengguna kita juga bisa dirasakan semakin lama semakin baik. Nah, dalam hal kesempatan pagi ini senang sekali kami ingin juga menyampaikan dan tentu berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait, pihak Kalbe yang spesialis khususnya di area onkologi ya, dengan One Onko-nya, didukung dengan Kalbe, kemudian juga ada narasumber ya yang khusus memang membahas masalah yang onkologi di sini. Kita ingin secara khusus menyampaikan bahwa Klik Dokter juga akan hadir secara khusus untuk memberikan layanan-layanan yang terkait tadi akses ya, informasi, edukasi, komunikasi, dan juga bahkan hari ini rencana kita sudah akan meluncurkan mulai layanan khusus untuk konsultasi secara online ya, melalui platform Klik Dokter yang tersedia mulai jam 8 sampai jam 11 untuk memberikan tadi selain edukasi, menjawab pertanyaan, mungkin concern ya dari user-user kami, dan secara khusus juga edukasi mengenai area di seputar cancer ini. Khususnya untuk bagaimana kita bisa membantu pengguna-pengguna untuk melakukan deteksi dini ya, karena menurut saya atau menurut kami deteksi dini terhadap potensi terkena kanker itu adalah sangat penting ya. Kanker itu bisa disembuhkan, bisa dilawan selama kita juga tahu bagaimana mengidentifikasi dan mendeteksi secara dini. Tentu selain tadi melalui artikel-artikel yang sudah sering kami buat, secara khusus sekali lagi, dan ini hari khusus ya, Hari Kartini, kita luncurkan layanan konsultasi dari dokter-dokter kami di area khusus kanker ini, onkologi, untuk bisa memberikan nilai tambah dan manfaat yang lebih luas kepada pengguna-pengguna Klik Dokter secara luas ya. Saya kira itu yang utama yang saya sampaikan dari kami. Kami ucapkan terima kasih karena kami tidak bisa melakukan ini sendiri. Dengan dukungan dari pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia, yang saya yakin Dr. Daeng juga sangat sangat terbuka sekali ya, mendukung
lahirnya platform-platform kesehatan seperti Klik Dokter ini sekali lagi guna untuk memperluas ya layanan dan akses kepada seluruh penduduk khususnya di Indonesia. Kami ucapkan terima kasih Dr. Daeng atas supportnya. Nanti kita juga dengar seperti tadi akan disampaikan dengan Dr. Denny ya secara khusus ya. Sekali lagi itu saya sampaikan terima kasih buat rekan-rekan semua yang berpartisipasi. Kita lanjutkan mungkin kembali ke moderator untuk berikutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bapak Dino Bramanto yang sudah menyampaikan opening speech-nya untuk kita semua. Tadi udah sempat disinggung sedikit nih, bahwa hari ini adalah Hari Kartini. Aku juga mau ngucapin untuk semuanya, selamat Hari Kartini. Oke. Tadi juga Pak Dino juga sudah menyampaikan bahwa Klik Dokter sudah memberikan layanan konsultasi deteksi dini dan informasi pencegahan kanker yang setiap hari bisa diakses ya Pak ya, dari jam 8 pagi sampai jam 11 malam untuk masyarakat umum secara gratis. Jadi mungkin para masyarakat umum yang memiliki riwayat penyakit kanker atau curiga ke arah kanker bisa konsultasi terlebih dahulu nih melalui fitur live chat dari Klik Dokter. Apalagi sekarang di masa pandemi nih, pandemi COVID-19, pasti kan kita agak ragu nih untuk ke fasilitas kesehatan, untuk ke rumah sakit. Mungkin di fase awal atau di tahap awal bisa konsultasi terlebih dahulu via telemedicine. Oke, terima kasih banyak ya Pak Dino atas opening speech-nya. Sekarang saya ingin mendengar dari Dr. Selvina nih untuk menjelaskan mengenai layanan KLBI Health dan juga onkologi. Silakan Dr. Selvina. Selamat pagi, terima kasih Dr. Valda. Selamat pagi Dr. Daeng, Dr. Denny Joko, para manajemen KLB dan Klik Dokter. Terima kasih atas kehadirannya, juga para insan media, Bapak Ibu. Salam sehat dan salam kenal, nama saya Selvina, saya dari tim One Onco. Dan kalau hari ini kita meresmikan kerjasama antara One Onco dengan Klik Dokter, maka perkenankan saya memanfaatkan kesempatan ini untuk lebih memperkenalkan lebih jauh siapa itu One Onco. Izinkan saya sedikit share screen. Ya, jadi semangat One Onco ini muncul dari sebuah pendekatan pada pasien yang mengatakan gue kena kanker, gitu ya. Dan kanker memang topik yang sangat luas, mulai dari sisi akademis bahwa kanker adalah pertumbuhan sel yang berlebihan, melibatkan mutasi gen, sampai pembicaraan sisi klinis di mana sebagian besar kanker itu ditemukan pada stadium lanjut karena di stadium awal tidak ditemukan gejala apapun. Kalau kata orang tuh ketemu-temu kok udah stadium 4 langsung gitu ya. Dan kanker ini juga menimbulkan masalah sosial seperti produktivitas individu yang menurun dan juga pembiayaan atas penyakit ini yang bisa seumur hidup. Nah, Bapak Ibu, begitu besarnya perhatian terhadap kanker ini, saking seriusnya, tidak heran perhatian masyarakat terhadap kanker juga sangat besar. Dari pejabat hingga selebritis, juga dalam komunitasnya itu menyuarakan hal yang sama. Yang pertama, cegah kanker sedini mungkin. Yang kedua, kalau sudah kena kanker, carilah pertolongan dokter karena kanker itu adalah penyakit medis bukan penyakit mistis. Gampangannya gitu ya. Nah, kemudian mengapa sih kita tuh harus peduli terhadap hal ini? Karena klaim pengobatan di Indonesia itu bisa dibilang kadang-kadang random. Berita hoax bertebaran dan dibumbui janji iming-iming penyembuhan tanpa operasi dan tanpa kemo. Maklumlah sebagian besar masyarakat kita masih ngeri ya kalau dengar nanti harus dioperasi atau harus di kemo. Jadi pengobatan alternatif yang banyak diiklankan dan diberitakan membuat banyak sekali penderita kanker itu ambigu. Padahal biaya pengobatan alternatif itu juga ujung-ujungnya tidak kalah mencekik dibanding pengobatan-pengobatan medis yang sesungguhnya. Nah, lalu jadi bagaimana nih dengan teman kita yang baru didiagnosis kanker tadi? Kami melakukan sebuah survei dan analisa terhadap banyak pasien kanker untuk mengetahui perjalanan mereka terhadap sebagai seorang penyintas. Mulai dari terdiagnosis, nangisnya, rasa tidak terima tapi harus memilih juga diobatin pakai apa gitu ya, sampai mereka menjadi pemenang sebagai penyintas. Kami menemukan ada 3 hal terutama yang menjadi pain point mereka. Yang pertama,
Kalau informasi soal kankernya sih banyak, tetapi yang mana sih yang bisa saya percaya? Yang kedua tentang ketidakpastian. Ini yang namanya kanker tuh semua harus nggak sih yang namanya kemo? Nah, kalau nanti kemo saya muntahnya itu sampai saya harus dirawat berapa hari ya? Kalau sampai saya botak nanti tumbuhnya lagi kapan? Nah, kemudian yang ketiga bagaimana saya bisa membayar semua biaya pengobatan itu? Untuk itulah tim One Onco ini dibentuk, yaitu ingin menjadi solusi bagi penderita kanker supaya memiliki kualitas hidup yang baik dengan cara menyediakan informasi, kemudahan, dan layanan yang berhubungan dengan dunia kanker. Dan hari ini dengan bangga tim One Onco akan berpartner dengan Klik Dokter dalam menyediakan informasi anti hoax dan juga fitur live chat untuk konsultasi tentang deteksi dini atau screening kanker. Nah, dalam hal ini kami fokus pada kanker payudara dan kanker serviks sebagai kanker yang paling banyak dialami di Indonesia. Nah, ini pas banget nih bicara payudara dan serviks, memang areanya para wanita dan bertepatan hari ini sebagai Harinya Wanita Indonesia, yaitu Hari Kartini. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas kehadiran dan waktu yang diberikan kepada kami. Saya berharap walaupun virtual, acara hari ini dapat menambah wawasan bagi kita semua. Jadi selamat pagi dan selamat mengikuti acara. Baik, saya kembalikan kepada Dr. Valda. Baik, terima kasih Dr. Selvina atas pemaparannya yang sangat bermanfaat dan pastinya menambah wawasan untuk kita semua, karena benar banget nih, banyak banget mitos-mitos yang beredar ya, apalagi melalui grup-grup WA yang ada, itu penyebaran informasi seputar hoax-hoax seputar berbagai hal, termasuk kanker, itu cepet banget nyebarnya. Nah, ini keberadaan One Onco yang kerjasama dengan Klik Dokter bisa mematahkan berbagai mitos yang mungkin sudah beredar di masyarakat Indonesia nih ya. Oke, baik. Sekarang saya ingin tahu nih tanggapan dari Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, yaitu Dr. Daeng M. Fakih, SHMH. Silakan Dr. Daeng. Baik, terima kasih Dr. Valda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama saya ucapkan selamat memperingati Hari Kartini bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Dino Bramanto, CEO Klik Dokter, kemudian Dr. Selvina dari Marketing General Manager ya, dari One Onco. One Onco Dokter. Kemudian tadi ada narasumber Dr. Denny Joko, dan mungkin juga narasumber dari One Onco, Bapak Yopi. Pagi ini saya merasa bersyukur karena kawan-kawan One Onco dan Klik Dokter memberikan perhatian khusus kepada persoalan kanker ya. Karena masalah kanker, saya beberapa hari yang lalu diskusi dengan komunitas dokter ahli onkologi di Indonesia, itu memang semakin lama semakin tumbuh, bukan semakin berkurang. Sehingga menghadapi masalah kanker ini kita harus lebih semangat lagi. Satu hal mungkin dalam rangka menghadapi masalah onkologi ini atau kanker, memang banyak hal yang kita lakukan, yang harus kita lakukan, yang harus kita perbaiki. Yang pertama, banyak masyarakat yang masih belum mengetahui masalah aspek kankernya. Bukan masalah kankernya mungkin ya, tetapi aspek-aspek yang lebih penting itu yang harus diketahui. Contoh saja, aspek mengenai bagaimana sih caranya secara lebih dini melakukan deteksi terhadap gejala-gejala kanker. Di masyarakat awam masih belum banyak yang mengetahui. Kadang-kadang dianggap tidak ada masalah atau masalah biasa, tapi tahu-tahu itu adalah sebuah persoalan kanker. Ini penting sekali. Deteksi dini tentang kanker sangat penting. Bahkan ini mungkin kunci dalam rangka kita berhadapan atau menangani masalah kanker. Karena kalau deteksinya terlambat, ya,
kanker kemudian menjadi penyakit yang lebih berat, stadiumnya mungkin jauh lebih berat, ya. Bahkan stadiumnya sudah stadium 4 menjalar kemana-mana, maka tingkat kesakitan, ya, atau kemungkinan penyembuhan akan lebih sulit. Sehingga late detection atau deteksi dini ini penting sekali untuk masyarakat mengetahui secara betul. Untuk bisa mengetahui secara betul, masyarakat harus mendapatkan informasi-informasi atau edukasi yang baik. Makanya saya senang sekali One Onco ini menyediakan layanan konsultasi bersama Klik Dokter tentang kanker, karena salah satu hal yang ingin kita selesaikan adalah edukasi terhadap masyarakat bagaimana cara melakukan deteksi ini. Edukasi ini penting karena persoalan kanker, masalah deteksi ini melalui One Onco ya dan Klik Dokter itu bisa belajar tanda-tanda kanker. Bahkan mungkin yang lebih strategis lagi, masyarakat diajari bagaimana cara memeriksa sendiri gejala-gejala kanker yang ada pada tubuh. Kalau kanker payudara kayaknya ada istilahnya gerakan sadari ya, Dr. Selvina ya. Nah, betul sekali Dr. Daeng. Nah, bisa melakukan itu. Fungsinya One Onco dan Klik Dokter di dalam persoalan kanker salah satunya adalah mengajari masyarakat apa itu gejala-gejala kanker untuk bisa deteksi dini, dan sekaligus masyarakat bisa melakukan seperti sadari pemeriksaan sendiri kanker yang betul. Atau kalau pada kanker-kanker tertentu tidak bisa sadari, ya, bagaimana caranya masyarakat itu kalau sudah mengenali dengan baik gejala-gejala kanker, kemudian karena sering berhubungan dengan One Onco, dengan Klik Dokter, dia terbantu kemana dia harus mencari pertolongan. Itu sangat penting. Ini yang kedua, kemana kawan-kawan ini yang kemudian setelah diedukasi tahu ya, bahwa itu sebuah gejala kanker, diarahkan oleh One Onco, oleh Klik Dokter, kemana dia harus mencari pertolongan. Itu fungsi yang kedua kalau persoalan kanker ini kemudian dikemas dalam bentuk konsultasi melalui digital, ya, melalui virtual, atau melalui kalau sekarang istilahnya telemedis ya. Yang ketiga fungsi yang tidak kalah kalau persoalan-persoalan kanker ini dilewatkan konsultasinya telemedis, nanti Dr. Denny Joko dan Pak Yopi akan menjelaskan. Saya melihat masalah kanker ini salah satunya adalah penderita kanker itu senantiasa ingin didampingi. Karena pengobatan kanker ini bukan pengobatan yang sekali, dua kali, tiga kali diobati kemudian selesai. Sehingga para penderita kanker sangat senang kalau ada tenaga kesehatan atau dokter yang selalu mendampingi, yang selalu bisa diminta konsultasi. Ini penting sekali. Dengan One Onco menyediakan layanan konsultasi bersama Klik Dokter, ini sangat membantu saudara-saudara kita yang menderita kanker, ya, itu terus didampingi dan terus diberi ruang sering mungkin melakukan konsultasi. Kalau ini dilakukan, ini terobosan yang sangat baik untuk kita melakukan pendampingan terhadap penderita. Apalagi saudara-saudara kita yang menderita kanker pasti akan muncul bukan hanya problem kesehatan. Yakin, bukan hanya problem kesehatan. Paling tidak problem psikologis dan problem sosial itu akan muncul. Oleh karena itu, kalau mereka, saudara-saudara kita ini didampingi, sering didampingi, ya, kemudian sering berkonsultasi, ya, merasa terus, ya, bareng-bareng dengan tenaga kesehatan, bareng-bareng dengan dokter. Saya yakin saudara-saudara kita secara psikologis merasa terdorong, ya, merasa digembirakan, merasa dikuatkan. Karena apa? Karena selalu merasa didampingi oleh tenaga kesehatan atau dokter melalui layanan Klik Dokter bersama One Onco. Saya kira semua
fungsi layanan melalui telemedis ya, atau platform digital yang dikembangkan oleh kawan-kawan termasuk Klikdokter, itu tujuannya hampir sama ya. Secara spesifik saya gambarkan tadi yang berkaitan dengan kanker tadi. Mudah-mudahan upaya One Onco dan Klikdokter berkaitan dengan konsultasi khusus kanker ini betul-betul membantu saudara-saudara kita yang lagi sakit kanker. Dan PBID dalam hal ini sangat mendukung karena ini penting untuk dalam rangka mengatasi atau memberikan sumbangsih pada penanganan kanker di Indonesia. Secara umum memang kami dari awal melihat sisi positif dari platform digital kesehatan ini seperti yang dikembangkan oleh kawan-kawan Klikdokter. Tadi Dr. Selvina dan Pak Dino tadi menyampaikan bahwa dengan platform ini akan dibuka seluas-luasnya akses pelayanan kesehatan. Betul, karena dengan platform digital ini ya, mudah sekali masyarakat mengakses, mudah sekali dari daerah yang sangat remote, sangat jauh, ya, yang mungkin jauh dari pelayanan juga gampang mengakses, menanyakan segala hal, semua aspek kesehatan, mengkonsultasikan hal-hal yang berkaitan dengan persoalan kesehatan yang menimpa dirinya. Jadi ini sangat membantu. Tapi satu hal, mungkin nanti Dr. Denny Joko menyampaikan, selain membuka akses, saya juga sangat berharap ya, bahwa dengan adanya platform digital di bidang kesehatan ini, menambah, kalau bahasa saya, mohon maaf kalau ini kurang pas ya, menambah intimasi dokter dengan pasien. Intimasi, kedekatan dokter dengan pasien. Ini hal penting karena di dunia kedokteran, kedekatan komunikasi dokter dengan pasien itu menentukan hasil dari sebuah penanganan pelayanan kesehatan. Mudah-mudahan, sekali lagi, dengan platform digital yang dikembangkan oleh Klikdokter, terus semakin berkembang, Pak Dino. Sekarang alhamdulillah dengan One Onco ya, saya akan menantang ya Pak Dino ya, Ya dok. menantang supaya kawan-kawan Klikdokter lebih lagi mengembangkan produk-produk pelayanan kesehatan supaya membantu masyarakat memberikan akses yang selebar-lebarnya, dan aksesnya Pak Denny Joko ya, seperti Pak Denny Joko ini kan kredibilitasnya luar biasa sebagai tenaga kesehatan dan dokter. Ya. Mohon maaf kalau tidak dibuat seperti platform digital seperti Klikdokter ini, kami khawatir informasi-informasi atau konsultasi yang diberikan itu tidak kredibel. Tetapi kalau kita jaga platform ini seperti yang dikembangkan Klikdokter contohnya, pakar-pakarnya, tenaga kesehatannya, tenaga dokternya memang orang-orang yang kredibel, maka informasi atau konsultasi yang disampaikan ke masyarakat juga akan kredibel. Kalau kredibel, maka sangat bermanfaat bagi masyarakat. Masyarakat akan mendapatkan informasi, mendapatkan pelayanan yang betul-betul valid, ya. Tidak hoax ya, dan tidak membahayakan bagi masyarakat karena aspek keamanan sangat penting bagi masyarakat. Sekali lagi kami menunggu terobosan berikutnya dari Klikdokter Pak Dino, dan saya ucapkan selamat kepada Klikdokter dan One Onco Kalbe yang sudah memberikan kontribusi dalam pelayanan kanker melalui platform digital, dan saya berterima kasih kepada narasumber yang hadir pagi ini untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang bagaimana menangani kanker bersama-sama untuk menolong saudara-saudara kita yang sakit. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Daeng atas opening speech-nya. Menarik banget nih dok, yang Dr. Daeng sampaikan. Jadi udah dibahas bahwa dengan adanya One Onco yang kerjasama dengan Klikdokter, kita bisa melakukan konsultasi nih via telemedicine terkait penyakit kanker ya dok ya. Jadi bisa tahu untuk deteksi dininya seperti apa, gejala-gejalanya terkait kanker kira-kira seperti apa. Nah mungkin aku mau tanya sedikit nih dok,
Kira-kira menurut dokter, penanganan kanker nih secara telemedicine itu bisa sejauh apa nih Dokter Daeng? Mohon maaf, diulangi sekali lagi, Dokter Fanda. Ya baik dok. Menurut Dokter Daeng sendiri, kira-kira untuk penanganan atau terapi kanker secara telemedicine itu bisa sejauh apa nih dok? Ya, yang pertama, karena ini telemedis kan tidak langsung memeriksa pasien ya. Yang pertama itu dengan telemedis ini penting untuk deteksi awal kanker. Satu, itu. Kemudian kita ngajari masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kanker secara mandiri. Itu yang pertama. Yang kedua kita bisa kalau memerlukan perawatan yang harus tatap muka dengan dokter, maka dengan platform digital atau telemedis ini kita bisa membantu ke dokter mana saudara-saudara kita harus berhubungan. Karena persoalan kanker ini kan kadang beda-beda ya. Ada yang payudara, ada yang serviks, kemudian yang kanker lain ada ya. Misalnya kanker di daerah saluran kemih, itu kadang beda-beda ya konsultasinya. Nah, itu bisa membantu sehingga mohon maaf saudara kita yang ada keluhan itu bisa langsung berhubungan, ya mungkin dibantu dengan One On Call dan Klik Dokter ini bisa berhubungan dengan dokternya dan bisa langsung janjian untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya dengan. Nah, yang terakhir fungsinya adalah melakukan monitoring sebenarnya. Setelah dilakukan pemeriksaan, ya dilakukan tindakan tertentu, monitoringnya bisa dibantu dengan platform ini. Dia terus hubungkan dengan dokter yang sudah melakukan penanganan. Dengan seperti itu sekali lagi tadi bahwa penanganan kankernya bisa komprehensif dibantu dengan platform digital. Kalau ada istilah patient centeredness begitu ya, bahwa pasien itu harus terus dimonitor oleh tenaga kesehatan, oleh tenaga dokter, maka dengan bantuan platform digital ini bisa kita lakukan, Dokter Valia. Oke, baik dok. Berarti bisa sama-sama ya dok ya, kita arahkan kira-kira harus ke dokter spesialis apa sih gitu ya, ketika mengalami keluhan tertentu gitu ya dok ya. Baik, ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Daeng. Baiklah, rekan-rekan media, sebelum kita lanjut nih ke sesi berikutnya, saya akan menunjukkan terlebih dahulu apa yang disampaikan oleh Pak Dino sebelumnya nih, terkait kerjasama antara One On Call dengan Klik Dokter nih. Kan tadi udah dibahas sedikit kalau kita bisa konsultasi nih lebih lanjut terkait penyakit kanker nih. Gimana cara aksesnya? Bisa langsung dibuka handphonenya ya. Terus buka browsernya, kemudian bisa diketik m.klikdokter.com. Aku ulangin ya, m.klikdokter.com. Jadi kalian bisa akses langsung. Setelah itu nanti akan ada banner cegah kanker deteksi dini sekarang juga. Seperti ini nih, kurang lebih. Kelihatan nggak ya? Oke, ya. Cegah kanker deteksi dini sekarang juga. Jadi tinggal klik aja, isi identitas diri, jadi bisa langsung konsultasi dengan dokter dari Klik Dokter. Dan konsultasi deteksi dini dan juga informasi pencegahan kanker ini bersifat gratis setiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 11 malam. Oke, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Dino, kemudian Dr. Selvina, dan juga Dr. Daeng atas waktunya di pagi hari ini sudah berpartisipasi, sudah memberikan opening speech terkait kerjasama antara One On Call dengan Klik Dokter. Oke, sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, kita boleh foto bersama dulu ya, para dokter dan juga Pak Dino ya. Oke, aku mau minta tolong untuk tim Klik Dokter dan juga One On Call untuk screenshot kita bareng-bareng ya. Oke, kita bersiap untuk foto. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. Bentar ya. Oke. Kita foto sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk seluruh narasumber kita.
dari Bapak Dino, kemudian Dr. Selvina, dan juga Dr. Daeng. Sangat bermanfaat banget nih opening speech-nya, benar-benar menambah wawasan untuk kita semua. Oke, kita lanjut ke sesi berikutnya ya. Kita akan membahas lebih dalam seputar penyakit kankernya nih. Karena tadi kan kita udah bahas seputar kerjasama antara One Onco dan Klik Dokter. Kita akan lanjut ke narasumber berikutnya, yaitu Dr. Denny Joko Purwanto, spesialis bedah konsultan onkologi. Beliau merupakan dokter spesialis penyakit kanker dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra. Dan juga narasumber yang kedua adalah Bapak Yopi Hadi Suyanto selaku Senior Project Manager dari One Onco. Oke, sebelum kita mulai, kita lihat video berikut ini. Zaman sekarang dapetin info kesehatan serba gampang. Tinggal klik, apa aja bisa kamu dapatkan. Tapi kebanyakan informasi malah bikin kita bimbang. Makanya, hati-hati dengan informasi yang belum pasti kebenarannya. Nah, kalau informasi kesehatan di Klik Dokter, gimana ya? Dokter, para dokter selain sebagai narasumber juga turut menulis artikel. Konten-konten kesehatan selalu diverifikasi apakah secara medis sudah sesuai. Mau konsultasi langsung dengan dokter juga bisa, tinggal pilih dokter umum atau dokter spesialis. Nikmati juga fitur kesehatan lainnya yang memudahkan kamu hidup sehat. Bagus ya. Apa ya? Lagi belanja di toko obat, terus produknya sering nggak lengkap. Jadinya, kamu harus beli di banyak tempat. Sekarang, cukup di satu tempat aja, kamu bisa beli berbagai produk-produk kesehatan. Produknya pasti asli dan memiliki izin edar. Bekerja dengan partner layanan kesehatan terpercaya, sehingga produk-produk terbaik pun bisa kamu dapatkan. Selain beli vitamin dan suplemen, kamu juga bisa beli obat-obatan, berbagai produk nutrisi, produk kesehatan ibu dan anak, hingga produk perawatan kulit. Transaksinya mudah dengan jangkauan pengiriman nasional dan tersedia layanan instan kurir. Yuk belanja sekarang di healthmall.klikdokter.com. Kunjungi m.klikdokter.com untuk info kesehatan terbaru dan juga fitur kesehatan lainnya. Selamat pagi, Dr. Denny dan juga Bapak Yopi. Apa kabar ini? Selamat pagi, kabar baik, sehat selalu. Dr. Denny. Selalu ya. Terima kasih Pak Yopi, terima kasih Dr. Valda. Baik. Oke, Dok, hari ini kan kita akan menginformasikan kepada teman-teman media bahwa One Onco merupakan sebuah layanan, yaitu ekosistem onkologi yang terintegrasi nih, yang memberikan solusi komprehensif kepada pasien kanker melalui layanan diagnostik, kemudian terapi, pengobatan, hingga komunitas, dan akan berkolaborasi dengan Klik Dokter nih, Dok. Nah, sedari tadi kita udah bahas seputar kolaborasinya seperti apa antara One Onco dengan Klik Dokter. Nah, sekarang saya mau mengupas lebih dalam nih, Dok, seputar penyakit kankernya itu sendiri. Boleh ya, Dok, ngobrol-ngobrol sedikit ya, Dok, ya? Silahkan, terima kasih. Oke, ya. Dari Dr. Denny, ada yang mau disampaikan nggak nih, Dok, seputar pemeriksaan dan monitoring penyakit kanker, Dok?
Terima kasih. Kalau diizinkan mungkin ada beberapa slide ya supaya bisa menjelaskan bagaimana komunikasi dan deteksi-deteksi dini serta pengobatan yang terkini yang sangat mudah diakses. Oke, boleh silakan dok, waktunya kurang lebih sekitar 30 menit. Terima kasih, izinkan saya slide share, tapi sebelumnya saya akan menyapa dulu. Yang terhormat senior kami, Dr. Daeng selaku Ketua PBID, kemudian dari Klik Dokter, ya, Bapak Dino, kemudian Ibu Selvina, Dr. Yopi dari One Onco, Dr. Valda, ya selaku pembawa acara, rekan-rekan media serta komunitas semua. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, salam sehat selalu, dan kita selalu bersyukur kepada Tuhan atas kesehatan yang diberikan kepada kita. Izinkan saya membuat slide share ya. Baik. Yang mana Mas? Yang ini ya. Ya, Oke. Baik. Share. nanti Slide-nya. Baik, terima kasih. Ini sekedar judul ya, tapi mungkin nanti dia diskusi akan lebih menarik mungkin ya. Jadi tadi setelah kita lihat ya bagaimana pentingnya deteksi dini dan pengobatan ya kanker sekarang tentu di era digital ya. Saya sangat menghargai sekali usaha dari platform Klik Dokter. Semoga ini menjadi suatu modal buat pelayanan kepada masyarakat kita semua. Sebelumnya saya ingin menyapa selamat Hari Kartini ya. Mudah-mudahan kita diberi perlindungan ya dalam Hari Kartini juga. Semoga kita bisa sama-sama membahas tentang masalah seputar kesehatan, terutama yang berhubungan dengan wanita ya, karena memang tentu komunitas wanita lah yang juga banyak terkena masalah-masalah kanker ini ya. Nah, bagaimana di era telemedicine ini ya, memang seperti tadi dikatakan oleh Pak Dino maupun Dr. Daeng ya. Yang pertama adalah komunikasi yang efektif ya. Memang kesembuhan itu bukan hanya dari terapi, ya, tapi juga faktor pasien dan faktor komunikasi yang memang paling menentukan sekali, sangat menentukan sekali. Dan sekarang tentu di era digital dan di era telemedicine ini kita sama-sama akan membangun suatu komunikasi yang efektif di bidang pelayanan kesehatan. Nah, bagaimana sih deteksi dini ya di era platform ini? Seperti kita ketahui, kemajuan teknologi membuat hampir semua hal bisa diakses. Konsultasi online, kita tidak perlu berkunjung ke rumah sakit ya. Tapi satu sisi juga coba lihat ya, kabar seputar hoax yang beredar ya. Ada yang namanya pengobatan alternatif ya, ada yang macam-macam juga herbal ya, kemudian juga makanan ya, katanya yang bisa kanker ya, minuman ya, bahkan terapi sendiri dikatakan malah memperparah, misalnya operasi, kemoterapi ya, sehingga masyarakat sering takut dan akhirnya salah ya. Coba lihat obat herbal ya, kemudian juga imunoterapi yang katanya tidak bertanggung jawab ya, bahkan juga dulu ada SCT ya yang sekarang memang sudah tidak dilakukan lagi. Nah, mengapa sih kita bicara kanker? Ya, memang saya mengapresiasi sekali Klik Dokter dalam hal ini. Coba lihat ya, kematian kanker di seluruh dunia jauh lebih tinggi di bidang penyakit jantung, stroke ya,
TBC, malaria, bahkan AIDS pun. Ya, ini merupakan masalah. Dan jumlah ini akan meningkat terus, ya, seperti tadi setelah Dr. Daeng katakan, semakin lama makin meningkat, ya. Bahkan dalam 2 tahun, 10 tahun ke depan meningkat 20 kali. Masalahnya juga 70% itu terjadi pada negara-negara berkembang, ya, seperti negara kita, ya. Nah, estimasinya kira-kira memang breast cancer menurut urutan pertama, kemudian kanker serviks, ya, kolorektal, ya, dan lain-lain yang kita akan bahas hari ini, ya. Ini juga pada wanita, pada laki-laki tentu kebanyakan adalah paru-paru, ya. Kira-kira memang kalau dilihat kematiannya memang sebetulnya ya banyak pasien-pasien dari kanker yang bisa menjalani terapi dan kemudian bisa survive, ya. Nah, ini bagaimana data di Indonesia? Data di Indonesia yang kami dapatkan, ya. Ini breast cancer menempati urutan pertama, kanker leher rahim, ya, kanker kolon juga, ya. Nah, bagaimana dunia sama-sama memerangi kanker, ya. WHO dengan UICC, Badan Organisasi untuk Penatasan Kanker, coba kita lihat bahwa 43% kanker sebetulnya dapat dicegah dan 30% kanker dapat dikontrol bila ditangani secara dini, ya. Mengapa penting, ya? Coba lihat. Pasien-pasien yang datang pada stadium-stadium awal, ya, akan mendapatkan suatu layanan yang baik di mana pasien mempunyai angka kualitas hidup yang baik, kesembuhan, dan bahkan kosmetik yang baik dibandingkan, ya, pasien-pasien yang sudah dalam keadaan lanjut. Nah, menunda terapi, ya, akan memperpanjang proses, ya. Kemudian stadium akan semakin meningkat dan kita hati-hati terhadap janji-janji terapi alternatif yang dikatakan tanpa operasi, tanpa kemo, tanpa efek samping, ya. Semakin tinggi, ya, stadium akan semakin rendah kesembuhannya, ya. Kita lihat 5 tahun pasca diagnosis kanker jika ditangani dengan baik, ya, 94%, 95% mereka adalah keadaan yang baik dibandingkan dengan kalau sudah adanya penyebaran. Nah, yang penting apa sih yang kita bisa cegah? Ya, misalnya gaya hidup, ya. Kita makan tinggi serat untuk saluran cerna, rendah lemak, ya. Kemudian ini untuk mencegah saluran cerna dan payudara, ya. Kemudian juga hindari alkohol, ya, dan olahraga serta hindari obesitas, ya. Ini yang paling penting. Makanan kita sampai saat ini belum jelas betul, ya, tapi betul sih kalau memang kita bicara logam berat, ya, kemudian juga pewarna tekstil mungkin, ya. Nah, itu yang memang juga menyebabkan kanker, tapi yang lain-lain memang kita harus memerlukan penelitian-penelitian lebih lanjut. Nah, kebersihan juga, ya, kita tahu beberapa kanker juga ada hubungan dengan virus, misalnya Epstein-Barr untuk nasofaring, limfoma, human papillomavirus untuk serviks, kepala dan leher, hepatitis B, hepatitis C, ya, untuk kanker hati, ya, bahkan helicobacter untuk kanker lambung. Oleh karena itu jagalah kebersihan, ya. Nah, beralih secara umum tadi kita yang tertinggi adalah masalah deteksi dini dan pengobatan kanker payudara yang memang nanti kita prakarsai karena ini merupakan masalah yang utama, ya, untuk kanker di Indonesia juga dan di wanita, dan juga memang kami asuransi nasional juga memang problem dengan pengobatan kanker payudara ini yang terutama stadium lanjut, di mana masalah cost dari terapi tentu akan semakin besar jika dilakukan pada stadium lanjut. Secara dunia memang kalau kita lihat, ya, itu kira-kira insidensinya antara lebih dari 64 per 100.000 penduduk. Ya, coba kita bayangkan dengan 270 juta penduduk Indonesia, kita perkirakan berapa sih insidensinya, ya.
Nah, sampai saat ini faktor risiko kanker payudara kita tidak mengetahui pasti, ya penyebabnya maksudnya, tapi kita mengetahui faktor risikonya seperti usia, haid lebih awal ya, karena adik-adik kita sekarang makan kolesterolnya lebih tinggi ya, tidak melahirkan anak ya, atau melahirkan yang di atas 30 tahun ya. Banyak adik-adik kita sekarang ya sekolahnya tinggi ya, kemudian juga anak-anak sedikit ya, dia tinggi lemak, penggunaan hormonal yang terlalu lama, dan riwayat keluarga ya. Ini adalah faktor-faktor risiko. Coba lihat ya, faktor-faktor risiko ya, ini beberapa bisa kita cegah ya. Nah, yang penting ya kita akan memberikan edukasi tentang deteksi dini ya. Tadi Dr. Daeng bagaimana suatu platform ya atau komunikasi ini, yang penting bagaimana kita mengedukasi supaya masyarakat bisa melakukan deteksi dini ya. Nah, memang ada kemajuan-kemajuan penting juga. Saya menghargai sekali One Onco ya melakukan genetic testing ya, di mana memang kita akan mengetahui seberapa sih resiko seorang wanita ataupun pria ya itu dilakukan genetic testing ya, sehingga belum terjadi gejala pun kita sudah mengetahui kalkulasi resikonya seberapa besar sih suatu orang atau penderita atau saudara kita ya itu beresiko terkena kanker. Ya, ini BRCA testing yang sangat penting sekali, dan bahkan untuk terapi sekarang misalnya pada kanker payudara yang triple negatif, kita juga mengedukasi untuk pelayanan BRCA testing untuk terapinya. Ya, yang penting juga memang adalah diagnostik imunohistokimia yang kita sering lakukan ya, ini juga merupakan modal kita untuk melakukan terapi. Ya, dan tadi seperti dikatakan Dr. Selvina, bagaimana pasien-pasien khawatir, takut sekali tentang terapi dengan kemoterapi ya, itu bisa kita beberapa hindari dengan pemeriksaan microarray testing ya, dengan pemeriksaan mamaprint ya. Memang beberapa kasus ya kami melakukan testing, ternyata memang ada sekitar 50% ternyata pasien-pasien tidak memerlukan kemoterapi pada luminal A. Nah, apa saja gejala-gejalanya? Yang penting adalah kalau ada benjolan, keluar cairan dari puting, perubahan warna kulit ya, itu kita harus cepat mendeteksi, kemudian memeriksakan dirinya ya. Ini teknik sadari yang paling mudah ya untuk wanita yang belum menopause, hari ke-5 sampai hari ke-10 sebelum haid. Jika setelah haid hitung saja per bulan ya, jangan lupa diganjal bantal di punggung, diraba seluruh permukaan payudara sampai puting sehingga tidak ada yang terlewat. Pemeriksaan yang mudah tentu yang paling banyak juga ya adalah pemeriksaan USG ya. USG sekarang bahkan pusat kesehatan, klinik-klinik pun masih sudah mempunyai ya. Mamografi di rumah sakit sekarang menjadi standar ya, kita bisa mendiagnosa bahkan yang sedini mungkin ya adanya DCIS ya. Nah, inilah ya faktor breast awareness ya. Kita juga memang ada masalah, misalnya kurang mengerti tentang kanker, ya kurang memperhatikan payudara, rasa takut terhadap terapi, operasi, kemo, radiasi, kemudian percaya kepada obat-obat tradisional, paranormal, ya macam-macam ya. Dan ini juga merupakan faktor ekonomi dan juga mungkin ada rasa malu atau takut, ya ini yang. Oleh karena itu kita anjurkan ya mereka untuk memberikan pemeriksaan sadari, pemeriksaan USG mamografi, dan wanita-wanita yang risiko tinggi dengan riwayat keluarga kami memang menyarankan sekali untuk pemeriksaan faktor genetik ya, seperti tadi kita pemeriksaan genetik testing sehingga memang kita bisa melakukan prevensi atau pencegahan terhadap penyakit kanker ini ya. Memang kalau lihat riwayat terapi kanker payudara ini sudah lama ya, sejak 1894 Halsted melakukan mastektomi radikal,
George Besson sendiri melakukan ovarian supresi ya pada 1898 dan bahkan dilanjutkan dengan soft trial sampai tahun 2015 dan Bernard Fisher melakukan systemic terapi atau kemoterapi ya. Jika kita lihat bagaimana kesintasan memang terlihat bahwa pasien kanker payudara stadium dini mempunyai angka kesembuhan yang sebetulnya hampir sama dengan orang-orang normal lainnya. Kalau memang itu stadiumnya semakin tinggi, tentu harapan untuk kesembuhannya akan semakin rendah jika dilihat juga dalam tabel ini. Ya. Nah, selain kanker payudara, memang pada wanita yang paling sering adalah faktor kanker leher rahim ya. Nah, faktor resikonya yaitu infeksi HPV ya, kemudian juga berganti-ganti pasangan ya, supresi imunologi, semua dapat dicegah ya. Nah, pencegahan primer adalah menghindari faktor resiko, pemeriksaan sekunder adalah pemeriksaan lokal ya. Kita anjurkan wanita setahun sekali untuk dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan sangat mudah ya, itu baik dengan pap smear maupun pemeriksaan IVA yang dilanjutkan dengan kolposcopy ya. Kita lihat bagaimana kanker-kanker yang bisa terjadi ya. Seberapa sih manfaatnya ya? Kita menghindari rokok, pola makanan sehat, dan menghindari infeksi. 43% kasus kanker dapat dicegah dengan pola hidup yang sehat ya. Ini bagaimana epidemiologi dari pasien kanker leher rahim memang cukup tinggi ya, terutama memang tentu di negara-negara Asia ya. Nah, apa itu kanker leher rahim ya? Kita bisa cegah dengan pemeriksaan yang sangat mudah dengan IVA test ya. Ini misalnya ada keputihan, perdarahan dari kemaluan ya, kemudian rasa nyeri di panggul ya, penurunan berat badan ya. Mudah-mudahan ini bisa awareness untuk saudara-saudara kita sekalian tentang kanker payudara ya. Ini juga pap smear, IVA juga bisa dilakukan di pusat-pusat kesehatan yang dasar. Maka leher rahim ya kita harus deteksi dini paling tidak setahun sekali kita lakukan pemeriksaannya. Dan memang pengobatan kanker memang memerlukan pengobatan yang multidisiplin ya, baik itu tergantung dari sifat kanker maupun stadiumnya. Dan juga memang sekarang yang juga banyak adalah kanker kolorektal ya, terutama memang pada usia di atas 30 tahun ya. Pemeriksaannya cukup mudah sebetulnya, pemeriksaan darah samar ya, mungkin pemeriksaan sigmoidoskopi ya, barium enema, gablang kolonoskopi ya. Oleh karena itu pasien-pasien dengan riwayat keluarga dengan kanker kolon kita harus mulai deteksi itu adalah sejak usia 40 ya. Ini kolonoskopi ya, banyak rumah sakit yang sudah bisa melakukan hal ini, kita bisa mencegahnya kanker. Nah, memang terapi dari kanker ini ada beberapa. Satu adalah pembedahan tentu ya, di mana memang 93% dari kanker adalah kasus-kasus solid tumor, yang 7% adalah kasus non solid ya, di mana kasus solid tumor ini terapi yang utama adalah pembedahan. Kemudian dilanjutkan dengan kemoterapi, hormonal terapi maupun radioterapi ya. Kalau kita di masyarakat ya, memang mana sih yang akan dipilih ya? Apakah pengobatan berbasis bukti yang seperti kami sebutkan tadi, atau kita harus memilih dulu ya terapi alternatif, ada TCM, anak ya. Kemudian juga ada memang sekarang pengobatan yang masih mengumpulkan bukti seperti cryo, nanopartikel, ya, imunoterapi, ya. Mudah-mudahan di masa depan kita akan lebih melakukan terapi secara selektif dan secara individual, ya, yang disebut dengan individual terapi, ya, sehingga dapat kesembuhan yang baik. Nah, pengobatan kanker seperti saya katakan, pembedahan, radioterapi, kemoterapi untuk memperbaiki kualitas hidup, ya,
kemudian juga terapi-terapi suportif kita penting, ya, dan jangan lupa gizi yang baik, ya, tidak perlu melakukan diet-diet yang terlalu macam-macam, ya, kadang-kadang dipantang macam-macam, ya, itu dari masyarakat-masyarakat yang awam. Dan juga rehabilitasi sebetulnya, ya, pasien-pasien kanker tentu mempunyai harapan untuk bekerja, ya, kemudian bagaimana dia bisa beribadah, kemudian juga mereka bisa berkarya di masyarakat dan juga untuk keluarganya. Stadium, ya, kita stadium semakin tinggi maka semakin sulit, ya, modalitas yang diperlukan semakin banyak, produksi juga semakin rendah, ya. Ini pengobatan kanker. Terapi bedah cukup banyak, ya, dari misalnya kita bisa mencegah, prevention, diagnosis, pengobatan kanker, ya. Ini coba kita lihat, ya. Pada kanker-kanker stadium lanjut, ya, memang jelek sekali hasilnya, ya. Coba di bawah, ya, pasien-pasien kanker stadium dini mempunyai terapi yang lebih baik, ya, bahkan kosmetiknya pun bisa kita pertahankan, bahkan bisa lebih diperbaiki lagi, ya. Ini alat radioterapi, ya, tidak perlu khawatir jika pasien-pasien melakukan radioterapi. Kemoterapi pun tidak usah terlalu menyeramkan, ya. Kita punya juga sekarang pemeriksaan Mamaprint, di mana seberapa besar sih sebetulnya pasien-pasien memerlukan kemoterapi, ya. Pada Lumina A kami periksakan microarray dengan Mamaprint, ya. Ini kemoterapi, ya, bagaimana kemoterapi adalah bisa mencegah pertumbuhan sel yang jauh, ya. Kemudian juga kita akan melihat resistensi obat-obatnya, ya, terapi yang teruji. Yang lain misalnya hormonal terapi, ya, hormonal terapi 70% pada kasus payudara memerlukan hormonal terapi. Banyak kemoterapi bahkan yang lebih maju sekarang targeting hormonal terapi sangat maju, ya, sehingga memang kita bisa mencegah terapi-terapi sistemik yang terlalu berlebihan seperti kemoterapi maupun yang lain-lain. Dan yang perlu diingat selesai terapi, ya, tentu saudara-saudara kita yang mengalami kanker memerlukan follow up yang rutin, ya, 5-10 tahun. Mungkin juga susah melakukan pemeriksaan, ya, seperti setahun ini kita mengalami pandemi COVID, ya, pasien takut datang ke rumah sakit, ya, inilah gunanya platform digital, Klik Dokter, ya, pasien bisa tetap berkomunikasi dan memeriksakan sehingga tidak perlu takut, ya, kalaupun khawatir pasien harus datang ke rumah sakit, ya. Nah, hindari, ya, ini dulu ada Queen of Cancer, ada terapi SCT pakai bra, ya, bra listrik dulu, ya, sekarang tidak diperbolehkan lagi, sirsak lah, ya, macam-macam, ya. Yang penting bagaimana menghindari kanker, yaitu cerdik, ya, cegah, ya, bahwa kanker memang tidak menular, ya. Kemudian cek kesehatan, yang penting ceknya enyahkan asap rokok, zat-zat berbahaya, karsinogen, rajin aktivitas, ya, aktivitas fisik, ya, apapun, ya, aktivitas itu, ya. Bahkan ada moto pernah bilang bahwa life is like a riding bicycle. If you want to balance, you must keep moving, ya, gerak terus, ya. Apalah pekerjaan rumah tangga, memasak, mengepel lantai, olahraga, silahkan, ya. Kemudian diet yang seimbang, gizi yang baik, ya, istirahat cukup, ya, dan kelola stres. Ini problem di masa-masa COVID ini, terutama, ya, kita platform-platform digital ini, ya, bekerja dengan WFH, ya, sampai malam, sampai larut malam, ya, sehingga lupa istirahatnya, ya. Di masa pandemi bukan kita bertambah kendor pekerjaan, malah bertambah berat, ya. Tapi yang penting adalah jangan sampai kita stres, kelola stres dengan baik. Dan kanker bukanlah hal yang di luar kendali kita. Kita bisa cegah kanker dan kita bisa terapi untuk mencapai kesembuhan yang baik, ya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini, ya, itu bisa menambah wawasan kita. Semoga nanti dengan kehadiran Klik Dokter kita bisa sama-sama mengedukasi, melakukan konsultasi-konsultasi, terapi
bahkan sampai follow up, di mana memang kami juga mengetahui bahwa ketersediaan jumlah para dokter onkolog ini memang dibandingkan dengan 270 juta penduduk memang dirasakan kurang. Oleh karena itu, semoga Klik Dokter maupun platform-platform digital lainnya bisa sangat membantu sekali kami dan juga terutama untuk saudara-saudara kita dan pasien-pasien kita. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih, lebih kurangnya saya mohon maaf dan saya kembalikan acara ke moderator. Terima kasih, selamat pagi, salam sejahtera, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup. Baik, terima kasih banyak Dok atas presentasinya, sharingnya yang benar-benar lengkap sekali Dok, dan sangat menarik sekali, pastinya menambah wawasan untuk kita semua nih. Oke, aku mau ngingetin untuk rekan-rekan media nih, atau partisipan lainnya dari komunitas yang mau bertanya nih ke narasumber kita, ke Pak Yopi atau ke Dr. Denny, bisa menuliskan pertanyaan di dalam kolom chat, dengan formatnya nama, spasi, nama media, atau nama komunitas, spasi pertanyaan. Nanti akan langsung dipilih dan langsung dijawab oleh narasumber kita. Oke, baik. Berikutnya mungkin kita akan mendengarkan pemaparan dari Bapak Yopi ya, yang akan membahas seputar gambaran besar Kalbe Pharma terkait Cancer Total Solution. Silahkan Pak Yopi. Oke, terima kasih Dr. Valda. Apakah sudah terlihat di layar materi saya? Ya, sudah Pak. Oke, ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih tadi paparan Dr. Denny sebenarnya sudah sangat komprehensif ya. Ditambah tadi dengan pembukaan baik dari Pak Dino selaku CEO dari Klik Dokter, kemudian Dr. Selvina dari One Onco, serta Dr. Daeng yang mewakili atau sebagai ketua dari pengurus besar ID. Rasanya sudah sangat komprehensif yang sudah dipaparkan oleh para narasumber sebelum saya. Nah, di sini izinkan saya mungkin hanya menambahkan sedikit atau menekankan beberapa aspek-aspek yang memang kita mencoba mengkolaborasikan dengan Klik Dokter. Ya, saya akan memulai paparan saya. Ya, jadi sebagaimana tadi Dr. Denny, saya juga ingin mewakili Kartononya mengucapkan selamat Hari Kartini kepada seluruh wanita Indonesia. Ini menjadi memang momen yang spesial ya. Jadi 2104-21 ini tonggak kolaborasi antara One Onco dengan Klik Dokter untuk meneruskan semangat dari Raden Ajeng Kartini, yaitu habis gelap terbitlah terang. Dalam konteks di sini gelapnya itu kurangnya literasi ya. Jadi memang tadi Dr. Daeng sudah sampaikan bahwa ya salah satu penyebabnya masih cukup banyaknya angka kejadian kanker di Indonesia. Dr. Denny juga sampaikan ya karena kurangnya literasi, kurangnya kesadaran akan deteksi dini. Semoga di momen Hari Kartini tahun ini kita bisa mengemphasize nih, yuk sama-sama kita meningkatkan literasi kesadaran masyarakat terkait dengan kanker, sehingga harapannya kanker mungkin bisa terjadi karena dari Dr. Denny bilang ya multifaktorial. Namun kalau kejadiannya itu pada stadium dini tentu angka survival rate-nya atau angka kesembuhannya juga sangatlah tinggi. Nah, itu mungkin semangatnya Ibu kita Kartini, yaitu habis gelap terbitlah terang, yang kita korelasikan dengan kolaborasi antara One Onco dengan Klik Dokter pada hari ini, 21 April tahun 2021. Ya, ini sebenarnya Dr. Denny juga sudah menyampaikan di paparan pendahuluannya. Saya emphasize kembali bahwa ini mengacu pada data GloboCan dan WHO 2020, bagaimana sih gambaran kanker di dunia maupun di Indonesia. Kayaknya profilnya kurang lebih sama ya, nomor satunya breast, nomor 2-nya lung, nomor 3-nya kolon, nomor 4-nya prostat. Nah, namun kalau di Indonesia yang menarik, breast-nya juga ada nomor 1, nomor 2-nya yang menarik ini adalah cervix, nomor 3-nya sama nih, lung maupun kolon. Jadi bisa dibilang paling terbesarnya kalau di Indonesia ini justru memang rata-rata menyasar wanita ya, breast maupun cervix. Dan yang ini satu menarik adalah cervix, yaitu menarik karena kalau di dunia cervix itu kalau kita lihat di sini peringkat 7 Bapak Ibu pewarta sekalian dan rekan-rekan dari komunitas,
Kenapa ya di Indonesia itu serviks menempati peringkat 2, sedangkan di dunia itu menempati peringkat 7. Apa yang salah nih dengan Indonesia? Nah, sebagaimana kita ketahui, tadi Dr. Dini juga sudah sampaikan ya, ini sebenarnya kanker serviks atau serviks uterine ini mungkin satu-satunya kanker yang hampir diketahui secara 100% ya, tepatnya 99,97%. Itu penyebabnya adalah virus human papilloma. Nah, ibarat COVID yang sudah ketahuan penyebabnya SARS-CoV-2, maka vaksinasi menjadi obat utamanya. Kalau di serviks, vaksinasi maupun screening. Kita tahu, tadi Dr. Denny sampaikan, ada pap smear, ada IVA, ada pengetesan HPV DNA, dan sebagainya. Nah, kalau sudah tahu penyebabnya virus, bisa ditanggulangi dengan vaksin maupun screening, kenapa ya angka kejadian di Indonesia itu masih sangat tinggi, peringkat kedua untuk kanker serviks. Nah, salah satu penyebabnya tentunya kesadaran akan atau informasi seputar vaksinasi kanker serviks, informasi seputar screening itu yang terus-menerus mau nggak mau harus kita soundingkan kepada para wanita di Indonesia. Karena ini ya satu-satunya kanker yang para klinisi sepakat 99,97% penyebabnya diketahui, yaitu human papilloma. Nah, jadi kalau penyebabnya sudah diketahui harusnya bisa ditanggulangi bahkan sedemikian rupa sekecil mungkin, sehingga gambarannya seperti profil di gambaran umum kejadian kanker di dunia. Nah, ini data berikutnya yang diambil dari sumber di website BPJS, di mana tahun 2019, ini data 2020 belum saya dapatkan, bahwa dari sekitar 8 penyakit katastrofik menurut versi BPJS yang menelan resource terbesar untuk pembiayaan, ini kanker ada di nomor 2, dan ini konsisten dari tahun ke tahun. BPJS menanggung biaya untuk penanggulangan kanker atau kuratif kanker itu nomor 2 setelah penyakit jantung. Dari jumlah kasus hampir 2,4 juta di tahun 2019 yang ditangani oleh BPJS dengan biaya lebih dari 3,5 triliun rupiah. Nah, ini menjadi satu burden sendiri ya, di mana kita tahu banyak sekali isu-isu finansial terkait dengan BPJS, sehingga kita juga pengen membantu nih agar burden dari BPJS khususnya terkait dengan kanker itu bisa kita bantu turunkan angka pembiayaannya. Tentu tadi dengan semangat literasi yang coba kita terus dorong. Nah, jadi kenapa bisa terjadi dua hal itu? Angka prevalensinya masih tinggi, kemudian tentunya berujung pada beban biaya yang tinggi. Ini kami menangkap bahwa ada setidaknya 3 faktor. Yang pertama kurangnya literasi. Tadi ya salah satu contohnya kalau kita bedah studi kasus kanker serviks yang memang sebenarnya ya quote and quote mungkin preventable ya, karena ada vaksinnya, ada screeningnya, namun kok angka kejadiannya, angka mortalitasnya juga masih cukup tinggi. Kalau kita boleh ingat, salah satunya juga almarhum Julia Perez ya, itu salah satu penyintas yang tidak survive karena kanker serviks. Dan beliau di akhir-akhir periode perjuangannya juga mengingatkan bahwa ternyata penting loh untuk kita tuh screening, karena multiple partner beresiko, tapi single partner juga punya resiko. Kemudian tadi Dr. Selvina, Dr. Daeng itu juga sudah mention, Dr. Denny pun sama, informasi hoax seputar kanker, pengobatan alternatif ini ya somehow masih sering terlintas ya di depan mata kita, di pamflet-pamflet, di media sosial maupun di kolom pencarian Google juga masih cukup banyak informasi hoax seputar kanker. Sehingga hasil dari kombinasi ini, pengobatan medis seringkali dilakukan pada stadium lanjut, di mana sekali lagi Dr. Denny sampaikan, ketika didiagnosis pada stadium lanjut, diterapi pada stadium lanjut, itu angka prognosisnya buruk, angka mortalitasnya tinggi, biayanya sangat tinggi juga. Nah, itu paradoks-paradoks yang terjadi. Nah, ini sedikit gambaran. Kemarin saya coba googling, kalau saya search di googling search engine pengobatan kanker, memang kita bisa lihat ya, banyak sekali halaman pertamanya semuanya editorial dari terapi-terapi herbal. Kita juga banyak melihat nih, tadi Dr. Denny juga paparkan ya, baik itu di media sosial, pamflet-pamflet di pinggir jalan misalnya, dan di mana-mana. Bukan berusaha untuk mendiskreditkan sektor ini, namun tentunya kami dari bagian dari stakeholder industri kesehatan juga mengendorse bahwa ya seringkali pengobatan-pengobatan yang berbasis herbal ataupun studi empirik ini belum memiliki standarisasi
dalam hal tata cara pengobatan maupun efikasi dan efektivitas dari hasil pengobatannya, yang akhirnya berujung pada efektivitasnya pun akan sangat beragam, akan sangat individual dari satu orang ke orang yang lainnya. Beda dengan yang Dr. Dini tadi sampaikan, mengacu pada evidence-based medicine, pengobatan yang berbasis bukti ilmiah yang standardized dalam hal melakukan penelitiannya. Nah, ini tadi Dr. Deni di akhir kalimat sudah menyampaikan cerdik, saya meng-capture kembali, ini memang gerakan dari Kermas, dari Kementerian Kesehatan, sangat baik. Saya hanya mengemphasize di bagian C-nya aja, yaitu cek kesehatan secara rutin. Mungkin kalau dalam ranah onkologi, namanya ini menjadi deteksi dini atau screening. Nah, ini kalau dalam salah satu anjuran dari Kemenkes untuk penata laksanaan atau pencegahan penyakit tidak menular, salah satunya kanker adalah dengan slogan cerdik ini, di mana tentunya dalam hal ini C-nya yang saya emphasize yaitu cek kesadaran secara rutin melalui screening atau deteksi dini. Nah, apa sih pentingnya early detection itu akan menyelamatkan nyawa? Ini ada beberapa, tadi Dr. Deni juga sudah mention ya, beberapa kasus kanker tadi yang 3 besar, yaitu payudara. Ini menurut American Cancer Society, di mana kalau ketemu di stadium 0 atau stadium 1, sudah terdeteksi terlebih dahulu, itu angka kesintasannya atau survival rate 5 tahun itu hampir mencapai 100%. Namun ekstrimnya, jika ketemunya stadium lanjut, belum ada gejala, nggak nyadarin juga, sadari-sadari tidak dilakukan, tiba-tiba mulai malah ekstrimnya sudah muncul lesi pada payudaranya, sudah menunjukkan stadium 4, ternyata angka kesintasannya hanya tinggal 22% saja. Untuk kasus kanker serviks pun sama. Menurut dari jurnal yang sama di American Cancer Society tahun 2020, bahwa kesintasan kanker serviks pada stadium 1 itu mencapai 80-93%, namun ketika sudah ditemukan pada stadium 4, ini 15-16%. Nah, ini masalahnya adalah sebagian besar kanker itu memang butuh waktu di atas 10 tahun untuk mencapai stage 4, dan biasanya memang, ini beda dengan batuk pilek ya, kita sudah, atau meriang, kita sudah bisa langsung merasakan gejalanya. Ini masalahnya adalah ini susah atau seringkali tidak disadari gejala-gejala ketika kanker itu semakin naik grade-nya atau stadiumnya. Sehingga yang kita perlu tahu adalah bagaimana sih saya mendeteksi supaya ketemu lebih awal. Sekali lagi itu spirit yang bolak-balik kita coba soundingkan, semangat untuk mengetahui lebih awal. Berikutnya ini untuk kanker kolon, tadi Dr. Dini juga sudah sampaikan, ternyata sama. Ditemukan pada stadium 1, angka survival rate-nya mencapai 90%. Sedangkan ketika ditemukan sudah stadium 4, ini kecil sekali peluangnya. Kita banyak berdiskusi dengan klinisi bahwa kanker kolon ketika sudah stadium 4 umumnya sudah bermetastatik kemana-mana, dan itu angka kesembuhannya sangat rendah. Di sini di jurnal ini dikatakan 10% saja angka kesintasannya atau survival rate-nya. Nah, sehingga bisa disimpulkan bahwa semakin dini terdiagnosis, maka harapan hidup pasien akan semakin baik. Dan sebaliknya, semakin terlambat terdiagnosis, harapan hidup pasien semakin buruk, namun modalitas serta biaya terapinya semakin tinggi. Dan itu yang tadi yang tercapture pada profil beban BPJS untuk menanggung penyakit katastrofik. Jadi tahun 2019 lebih dari 3,5 triliun rupiah yang dikucurkan BPJS untuk kuratif itu ya. Itu bukan mencegah, namun sudah dalam posisi mengobati pasien kanker. Nah, dari situ kami dari One Onco, tadi Dr. Selvina sudah menyampaikan sekilas, kita memiliki visi untuk membangun ekosistem onkologi yang dijiwai oleh semangat inovasi dan kolaborasi dengan seluruh stakeholder, dengan misi untuk memberikan solusi komprehensif melalui ekosistem yang mencakup pencegahan, sekali lagi yang kali ini kita tekankan adalah pencegahan atau deteksi dini, pengobatan hingga paliatif untuk meningkatkan kualitas hidup pasien kanker. Memang KLB Onkologi sudah cukup established, kita sudah memberikan solusi dalam hal terapi regimen kanker lebih dari 20 tahun, namun kita merasa bahwa kita punya kewajiban moral juga untuk lebih ke hulunya, lebih ke preventifnya, bagaimana kita mencegah supaya orang itu lebih sedikit yang terkena kankernya. Mungkin kita susah hindari karena multifaktorial, namun sebisa mungkin ketemunya di stadium dini. Itu karena akan meningkatkan profil kesintasannya atau survival rate-nya. Dari misi itu kita membangun beberapa aktivitas strategis, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat akan informasi yang benar terkait kanker mulai deteksi dini hingga pengobatannya,
serta membangun ekosistem yang dapat menjadi sistem support yang handal bagi para penyintas kanker pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Nah, di pagi hari ini kita menjalankan aktivitas ini dengan berkolaborasi dengan Klik Dokter. Nah, ini adalah ekosistem yang coba sedang kita mulai bangun dan terus kita kembangkan. Tadi beberapa Dr. Denny sudah bantu mention bahwa dalam mulai screening kita bekerjasama dengan Calkinino Lab, diagnostik tadi Dr. Denny mention ada BRCA testing, ada Mamaprint testing dan seterusnya. Treatment kita bekerjasama dengan modalitas dari Kalbe Group juga, dan maintenance ini dalam hal monitoring maupun nutrisi, di mana Kalbe juga memiliki satu nutrisi yang sangat spesifik untuk pasien kanker yang juga sudah sangat established, yaitu NutriCan. Nah, di ekosistem ini intinya kita bertumpu atau berfokus pada patient centric, di mana kita ingin memberikan solusi-solusi yang memang diperlukan oleh pasien dengan tujuan utama meningkatkan kualitas hidup bagi para penyintas kanker, sekaligus memberikan edukasi kepada para masyarakat sehat untuk sedapat mungkin mengenal apa itu kanker, bagaimana gejalanya, dan apa saja sih modalitas deteksi dini yang bisa saya lakukan sebagai warga sehat dan tidak ingin terkena kanker dan ketahuannya sudah terlambat. Itu kira-kira key message yang ingin kita sampaikan dengan membangun platform ini. Di pagi hari ini kita bekerjasama dengan telemedicine, kita bekerjasama dengan beberapa, kita pernah membuat project dengan crowdfunding platform untuk masalah pembiayaan, kita bekerjasama dengan sejumlah komunitas terkait, salah satunya tahun lalu kita bekerjasama dan masih bekerjasama dengan Nipton Talkers. Jadi bagi para penyintas kanker payudara yang telah mengalami proses mastektomi, kemudian kurang percaya diri karena jadi timpang sebelah payudaranya, kita bisa menyediakan knockers, yaitu ganjelan payudara secara gratis kepada para penyintas yang membutuhkan. Kita juga terus membangun komunikasi dengan asuransi, karena kita tahu tadi salah satu Dr. Selvina sampaikan ya ada kesulitan juga, meskipun mungkin sekarang BPJS bisa mengcover sebagian besar terapi, namun mungkin ada aspek-aspek lain dari finansial yang mungkin kita coba telusur untuk kita bisa membantu apa. Dan tentu yang sudah sangat established, kita bekerja sama dengan para klinisi yang memang pengobatannya berbasis evidence based, seperti Dr. Denny Joko yang pada pagi hari ini berkesempatan mau sharing juga dengan para pewarta dan para penyintas dan para perwakilan komunitas, dan tentu dari fasilitas kesehatan itu sendiri. Demikianlah ekosistem yang coba kita bangun, dan pagi ini kita bekerja sama berkolaborasi dengan platform Klik Dokter, suatu platform telemedicine yang sepertinya pionir ya. Saya pernah membaca historinya, didirikan oleh para dokter-dokter dari lulusan Universitas Indonesia, dimulai dari artikel kesehatan katanya, kemudian berkembang maju sampai sekarang menjadi platform telemedicine. Nah, semangat itu tuh, karena ini pendirinya dokter, tulisannya pasti berdasar evidence based kayak lagi. Nah, itu yang, wah ini kayaknya perlu kita gandeng, karena semangatnya sama nih, mau meningkatkan literasi kanker yang benar, yang anti hoax kepada masyarakat. Di sini ada diskusi, ada beberapa fitur yang nanti bisa mungkin masyarakat juga gunakan, para pewarta juga bisa gunakan, mulai dari telemedicine, tadi berkonsultasi melalui chat, dan sepertinya Klik Dokter akan mengimprove untuk bisa supaya video consultation lebih seru lagi, bisa ketemu, bisa ngobrol, nggak usah ngetik. Nah itu rasanya dalam waktu dekat katanya akan disiapkan oleh Klik Dokter. Belanja sehat, tadi mungkin salah satunya NutriCan, itu juga jika para penyintas ingin memberikan, atau caregiver atau yang sehat, tapi ada saudara saya yang penyintas kanker nih, baru menjalani kemoterapi, kok nggak bisa makan, ya mungkin bisa lihat-lihat di belanja sehat, mungkin bisa membeli NutriCan di situ. Medical reservation ini juga terus di-develop. Tadi Dr. Denny bilang ya bahwa ya Dr. Denny juga sampaikan ya pasti ada keterbatasan. Nah mungkin kalau nanti harus melakukan perabaan untuk melihat, mengukur benjolan dan sebagainya, dilakukan dengan telekonsultasi. Nah di sini sepertinya Klik Dokter sudah menjembatani dengan adanya fitur untuk membantu melakukan janji temu secara offline dengan para onkolog yang berkompeten. Dan ini ada beberapa directory dokter, kemudian ada medicine atau disease directory, health articles. Nah, ini seluruhnya ya tadi kita pengen banget meningkatkan literasi dari masyarakat secara umum. Jadi pada akhirnya saya tutup dengan One Onco berkolaborasi dengan Klik Dokter berupaya membantu pemerintah dan masyarakat untuk menurunkan angka kejadian penyakit kanker di Indonesia melalui dua hal sederhana, yaitu yang pertama informasi seputar kanker yang terpercaya, yang anti hoax, yang berdasar pada evidence based atau berdasar bukti klinis penelitian yang established,
Dan yang kedua, memperluas akses kepada masyarakat khususnya terkait informasi seputar deteksi dini kanker melalui media konsultasi secara online. Nah, dua inisiatif kecil dari kami ini harapannya akan berbuah, literasi kanker di masyarakat Indonesia akan meningkat, kemudian akses konsultasi seputar kanker dan deteksi dini akan meluas, karena yaitu tadi kata Dr. Daeng, bisa dari mana saja, dari tempat-tempat yang mungkin belum ada onkolognya, atau mungkin karena keterbatasan mobilitas kita di era COVID ini, tinggal buka gadget atau buka komputer, laptop, bisa mulai konsultasi, minimal bertanya. Saya sangat berharap bahwa wanita sehat yang sudah menikah pengen tahu, ini saya pernah tahu Julia Perez meninggal karena kanker serviks. Bagaimana saya bisa menghindari itu? Itu harapan kami, sesimpel itu. Bahwa nanti dengan berkonsultasi akan diarahkan. Apakah ibu sudah menikah? Kalau sudah menikah, menurut guideline maka disarankan untuk screening melalui pap smear, melalui tes HPV DNA 3 tahun sekali atau 5 tahun sekali. Bagi para milenial yang belum menikah, tapi pengen tahu supaya saya nggak terkena kanker serviks, itu bagaimana caranya? Akan diarahkan untuk melakukan vaksinasi. Sesimpel itu saja niat dari kami. Dari situ harapannya akan lebih banyak yang terhindar dari kanker serviks, pun ketahuan itu dari stadium dini. Itu salah satu contohnya. Demikian halnya dengan kanker payudara, dengan kanker kolon, itu modalitasnya cukup banyak. Ada USG, ada MRI, ada mamografi. Minimal masyarakat tahu kapan saya harus MRI, kapan saya harus USG, kapan saya harus mamografi. Itu sangat tergantung dari bagaimana kondisi masing-masing masyarakat, individu per individu. Sehingga dengan akses konsultasi yang meningkat, harapannya adalah pengobatan pada stadium lanjutnya bisa kita tekan. Mungkin menghindari kanker 100% sulit ya. Tadi Dr. Denny sudah sampaikan ini multifaktorial. Patofisiologisnya macam-macam sekali, gaya hidup, genetik, dan paparan polusi dan sebagainya. Setidaknya diketemukanlah pada stadium dini. Jangan stadium lanjut, sudah 2B, sudah 3, apalagi metastatik, itu prognosisnya jelek sekali. Sehingga dari situ, angka harapan hidup atau survival rate-nya meningkat dan biaya terapinya itu berkurang. Harapan hidup masyarakat meningkat, tentunya ini menjadi good news bagi masyarakat secara umum. Biaya terapi berkurang, tentu ini menjadi harapan dari pemangku kepentingan, dalam hal ini BPJS dan pemerintah. Demikian dari saya, terima kasih atas atensinya. Saya kembalikan kepada Dr. Valda. Silakan, Dok. Baik, luar biasa sekali nih pemaparan dari Bapak Yopi ya, terkait Cancer Total Solution yang salah satunya kerjasama antara One Onco dengan Klik Dokter ya, Pak Yopi ya. Oke, ini sudah banyak banget pertanyaan yang masuk dari media. Boleh kita langsung ke sesi tanya jawab aja ya, Dr. Denny dan juga Pak Yopi. Ada Gema dari Valid News. Saya mau tanya kepada Dr. Denny, kalau kita memiliki resiko kanker payudara, misal dari riwayat keluarga dan juga hasil tes genetik, tindakan pencegahan seperti apa yang harus dilakukan nih, Dok? Apakah langsung dijawab satu persatu? Boleh langsung dijawab, Dokter. Langsung jawab. Baik ya, memang betul. Sampai saat ini kita tidak mengetahui penyebab dari kanker payudara. Ya, yang kita ketahui adalah faktor-faktor risiko. Ya, faktor risiko tadi yang ditanyakan mengenai satu keluarga maupun genetik. Ya, apa sih yang harus kita lakukan? Ya. Tentu yang pertama adalah cek kesehatan ya secara berkala, ini penting sekali ya. Yang paling mudah adalah dengan pemeriksaan sadari ya, itu sangat mudah ya. Jika ada masalah ya di mana misalnya kita meraba suatu benjolan, kelainan kulit ataupun misalnya keluarnya cairan dari puting payudara, memang segeralah berkunjung ke dokter untuk konsultasinya. Setelah cek kesehatan, tentu adalah gaya hidup. Ya, hindarilah gaya hidup yang akan mempermudah terkena risiko kanker payudara, seperti misalnya obesitas, ya kita kurangi. Ya, kemudian gerak, ya olahraga, ya itu diperbanyak, ya secara baik, ya. Kemudian juga istirahat yang cukup ya,
Ingat ya, sekarang kita setiap hari memegang handphone, memegang komputer, memegang laptop ya. Ingat, istirahat ya. Komunikasi yang penting dengan keluarga, dengan masyarakat ya. Memang di media, di era-era digital ini sangat menyita waktu sekali ya. Kemudian juga hindari stres tentunya ya. Itulah modal-modal kita hidup sehat ya, sehingga hidup sehat ini adalah bisa mencegah terjadinya kanker walaupun kita mempunyai faktor-faktor risiko yang tidak bisa dihindari, misalnya faktor keluarga, ya faktor genetik dan lain sebagainya. Mungkin itu jawaban saya, Dr. Valda. Berarti memang pola hidup juga memiliki peranan yang sangat penting ya, Dr. Denny ya. Betul sekali. Utama ya, Dok ya. Ya, jadi faktor utama. Misalnya kita ada riwayat keluarga, anggota keluarga yang ada riwayat kanker tertentu, atau mungkin genetiknya mengarah ke sana, beresiko, tapi kalau pola hidup kita terjaga dengan baik, itu bisa menurunkan atau menekankan kemungkinan ke arah kanker ya, Dok ya? Iya. Oke, baik, Dok. Ada pertanyaan berikutnya nih dari Erli, dari Idea. Apa saja hal yang berpotensi menyebabkan kanker, Dok? Ini pertanyaannya agak banyak nih, Dok. Kalau mau dicatat boleh. Jadi yang pertama, sudah pernah ada tumor di payudara dan sudah diangkat dan hasilnya bukan tumor ganas. Apakah ini bisa jadi berpotensi menjadi kanker? Jadi mungkin awalnya benign terus jadi ganas atau malignan, apakah mungkin ya, Dok ya? Kemudian yang kedua, jika ada keluhan di bekas operasi, misalnya kadang nyeri, senut-senut, langkah pertama yang harus dilakukan untuk pengecekan apa, Dok? USG kah atau mamografi? Mana yang lebih baik dilakukan? Boleh silakan, Dr. Denny. Baik, terima kasih. Pertanyaannya cukup baik ya. Nah, inilah memang kewajiban kita ya di era platform digital ini. Pertanyaan-pertanyaan ini bisa kita jawab ya. Nah, bagaimana potensi wanita yang pernah terkena tumor payudara? Ya. Memang ada beberapa tumor-tumor payudara jinak yang kita perlu waspadai. Oleh karena itu penting sekali mendapatkan penjelasan dari dokter tersebut apakah jenis histopatologi dari tumor ini sesuatu yang mengkhawatirkan. Misalnya ya tumor-tumor jinak seperti fibroadenoma tentu dia tidak akan menyerang kanker. Tapi jika ditemukan adanya misalnya atipikal ductal hyperplasia dalam suatu tumor jinak itu, kita waspada. Karena berisiko 8 kali lebih banyak akan menyebabkan kanker. Ya, oleh karena itu bisa dicegah. Jangan khawatir ya. Oleh karena itu pasien-pasien, saudara-saudara kita yang pernah terkena kanker tumor jinak payudara, konsultasikanlah apa jenis histopatologinya sehingga menghindari suatu saat terkena kanker payudara. Dan kemudian bagaimana sih pengelolaan ya post operatif? Misalnya kita tahu bahwa habis operasi ya ada jaringan parut, ada scar, ada fibrotik yang kadang-kadang merasakan nyeri ya. Tapi memang biasanya nyeri itu akan hilang ya. Remodeling jaringan itu sekitar 6 bulan sampai setahun ya. Pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan yang penting sekali pertama adalah periksakan dulu kepada dokternya ya. Kemudian barulah dokter itu akan melakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang diperlukan, testing-testing ya. Tentu di bawah 40 kita memerlukan USG, jika di atas 40 kita memerlukan USG mamografi ya. Bahkan yang lesi-lesi kecil ya, jangan juga khawatir, lesi-lesi kecil banyak juga ya kami dapatkan kanker tapi stadium dini yang namanya ductal carcinoma in situ ya, itu kadang-kadang juga kita memerlukan pemeriksaan MRI ya. Oleh karena itu jangan khawatir ya, silahkan menghubungi dokternya dulu ya sebelum melakukan pemeriksaan lebih lanjut sehingga ya, pemeriksaan itu sangat tepat sekali dipilihkan. Terima kasih Dr. Valda. Oke, baik. Terkait untuk pemeriksaan apa yang lebih dianjurkan seperti untuk memilih USG atau mamografi, mungkin bisa konsultasi lebih lanjut terlebih dahulu ya, Dok ya. Betul, Pak Dokter. Mana yang akan dipilih ya? USG kah, mamografi kah, atau mungkin kadang-kadang diperlukan MRI payudara.
Nah, mungkin kalau mau konsultasi bisa nih melalui sesuai kerjasama one on call dengan Klik Dokter, bisa live chat ya, ya. Silakan. Jadi mudah sekarang, tidak perlu datang, cukup dengan Klik Dokter. Oke, dari Pak Yofi ada tanggapan atau mungkin mau tambahan gitu, Pak? Ya, terima kasih Dr. Valda. Benar sekali yang disampaikan Dr. Denny. Jadi kami di sini hanya mengemphasize bahwa silakan tadi sepertinya pertanyaannya sudah dari penyintas ya. Tentu itu kompetensinya ada di onkolog. Dalam hal ini Dr. Denny menjadi salah satu narasumber yang sangat kompeten. Yang beliau bisa diakses di Omni Alam Sutra. Nah, bagi para masyarakat sehat, kami juga menghimbau nih untuk boleh nih saudaranya atau siapapun boleh berkonsultasi, yaitu minimal kita memberikan edukasi seputar apa saja sih modalitas deteksi dini, bahwa nantinya harus berakhir dengan dilakukannya janji temu secara offline, tentu itu pun akan kita endorse ya. Namun setidaknya literasi awal bahwa kalau tadi dokter ini sampaikan di bawah 40, berarti itu cukup dengan USG, kemudian bisa ditingkatkan menjadi mamografi sesuai dengan situasi dan kondisi dari masing-masing individu ini. Demikian Dr. Valda. Oke, baik. Terima kasih Pak Yopi. Oke, kita lanjut lagi tanya jawab ya Dok dan Pak Yopi. Ada banyak banget soalnya pertanyaan yang masuk dari teman-teman media nih. Berikutnya dari Ardi, dari Okezone. Pertanyaan pertama, mitos atau fakta nih Dok, benarkah PCR test menyebabkan kanker Dok? Oke, itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, Dok, apakah puasa Ramadan memiliki dampak positif pada penurunan resiko kanker? Atau ada manfaat lain nggak terkait puasa dan kanker? Kemudian pertanyaan ketiga, Dok, kesadaran masyarakat akan kesehatan semakin meningkat akibat pandemi ini. Kalau dari isu kanker, apakah ada perbaikan, Dok? Misalnya, semakin banyak orang yang aware dengan tubuhnya, kemudian semakin menjaga kebersihan diri, dan ini memberi dampak pada penurunan resiko kanker. Atau ada nggak, Dok, misalnya selama pandemi jadi lebih baik gitu, awareness masyarakat terkait bidang kanker nih? Boleh silakan Dr. Denny. Terima kasih dari Okezone ya. Yang pertama tentang mitos pemeriksaan PCR ya. Iya. Baik ya. Memang PCR test tentu tidak akan menyebabkan kanker ya. Itu sama sekali tidak tentu ya. Kemudian bagaimana dengan puasa Ramadan ya? Memang kita katakan bahwa memang dalam ayat-ayat suci Quran mengatakan bahwa puasa itu untuk meningkatkan ketakwaan dan kesehatan ya. Mudah-mudahan ya dengan puasa ya itu kita lebih sehat ya. Kita bisa menurunkan kolesterol, kita menurunkan obesitas, menjaga diri emosi ya, tentu dampak-dampaknya terhadap pencegahan terhadap kanker sangat positif ya jika dilakukan dengan rasa keikhlasan dan ketakwaan. Mudah-mudahan ya, insya Allah ya nanti kita bisa menimbulkan penelitian bagaimana sih efek puasa ini untuk menurunkan risiko dari kanker. Nah, bagaimana di masa-masa pandemi ini terhadap efek terhadap pelayanan kanker? Memang di awal-awal kita mempunyai masalah ya, di mana memang banyak orang menghindari ya untuk datang ke dokter, datang ke rumah sakit ya. Nah, memang dampak-dampak awalnya memang kami terasa sekali sehingga didapatkan mereka yang seharusnya bisa melakukan deteksi dini, kontrol terlambat ya. Tapi saat ini memang setelah masyarakat beradaptasi ya dengan hal-hal yang baru ya kita dapatkan sekarang mereka memeriksakan kembali kesehatannya, lebih sadar lagi ya karena dampak COVID ini memang mudah-mudahan masyarakat bisa aware terhadap kesehatan maupun terhadap kanker. Mudah-mudahan di masa depan juga tidak menjadi masalah dampak dari COVID ini. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Dok ya. Dari Cynthia, dari Media Bisnis Indonesia.
Untuk Dokter Denny, apakah benjolan di ketiak bisa selalu dihubungkan dengan kanker payudara? Misalnya benjolan yang sudah ada sekitar 10-15 tahun di ketiak dan terasa bengkak seiring waktu sakit dan terasa ketika menjelang haid. Apakah benjolan tersebut harus diangkat atau dibiarkan saja, Dok? Walaupun ketika melakukan ronsen dikatakan bahwa benjolan tersebut tidak aktif. Silakan Dokter Denny. Baik, terima kasih dari media bisnis. Ya, memang masalah benjolan di ketiak pada wanita ini kita tahu ya. Wanita itu paling risih kalau ada bulu ketiak ya. Sehingga sering dicabut ya, di waxing ya gitu. Nah ini kalau waxing itu memang ada infeksi sehingga timbullah infeksi yang disebut lymphadenitis, kadang-kadang abses ya. Saya tentu bukan berarti melarang ya, asal dilakukan dengan hati-hati, kemudian dengan aseptik ya, tidak berbahaya sebetulnya ya. Namun pada kasus-kasus seperti ditanyakan ya, sudah lama benjolan ini ya, kemudian haidnya juga, kalau haid terasa nyeri jangan lupa. Banyak adanya yang dinamakan mammary aberrans ya, atau payudara tambahan, sehingga kalau haid memang sama nyerinya dengan payudara ya, satu. Dan memang permasalahannya nanti ketika hamil atau menyusui juga akan tentu bertambah besar karena memang itu adalah payudara ya. Apakah harus diangkat atau tidak? Dokter Denny freeze ya. Oke, baiknya sepertinya ada gangguan koneksi ya dari Dokter Denny. Betul. Oke, baik. Mungkin dari Pak Yopi ada tanggapan terkait hal tersebut, misalnya ada keluhan harus konsultasikah atau harus ada tindakan apa gitu? Mungkin nanti sambil menunggu Dokter Denny, karena itu tadi juga ranahnya sangat medis sekali, Dokter Denny yang lebih berkompeten. Hanya tadi saya menambahkan sebelum pertanyaannya ini, tadi pertanyaan apakah di masa pandemi literasi pasien atau masyarakat meningkat akan kanker khususnya ya. Ya kalau kita mengacu pada data Globogen 2020, yang mana itu sebenarnya tahun pandemi ya, ternyata angka prevalensi atau kejadian baru dari kanker itu baik di dunia maupun di Indonesia itu meningkat. Nah, jadi kalau mengacu data itu, maka jawaban atas pertanyaan kalau nggak saya dari Okezone tadi, ya ternyata resultnya jumlah penyintas kankernya terus bertambah itu. Nah, sehingga ini saya mengetuk hati para pewarta ya yang ikut dalam Zoom ini untuk yuk sama-sama kita sebarluaskan terus informasi mengenai bagaimana sih deteksi dini, khususnya pada kanker-kanker yang majority di Indonesia ya, yaitu breast, kemudian cervix, kemudian paru dan juga kolon. Ya, jargonnya masih seputar cerdik atau yang modalitas-modalitas yang lain seperti melakukan sadari, periksa payudara sendiri, sadanis, periksa payudara secara klinis, maupun yang itu untuk yang cervix itu sebenarnya sangat-sangat mudah sekali ya. Melakukan vaksin jika belum melakukan hubungan seksual, jika sudah berkeluarga atau sudah ada kontak seksual ya, karena kita terbuka saja bahwa kontak seksual itu belum tentu dilakukan setelah menikah, itu yang terjadi memang seperti itu. Namun dalam tataran mencegah terjadi kanker serviks tentunya setelah kontak seksual diperlukan screening secara rutin 3 tahun sekali atau 5 tahun sekali jika memang menggunakan modalitas screening yang berbeda-beda. Itu saja sih harapannya melalui para jurnalis ini bisa disebarluaskan. Di mana bisa melakukan itu rata-rata hampir sebagian besar fasilitas kesehatan di Indonesia, baik di rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta, itu sudah bisa melakukan tuh modalitas untuk baik itu screening kanker serviks, baik itu vaksinasi kanker serviks maupun katakanlah USG payudara, mamografi, atau sampai MRI. Kalau MRI mungkin tidak terlalu banyak ya fasilitas kesehatan yang sudah memiliki teknologi tersebut. Demikian tambahannya, Dr. Valda. Oke, baik. Mungkin aku akan menambahkan sedikit terkait pertanyaan tadi ya dari Sinta dari Bisnis Indonesia. Terkait kalau misalnya ada benjolan di sekitar ketiak nih. Nah, kalau misalnya ada benjolan itu belum tentu menunjukkan adanya tanda-tanda keganasan. Jadi lebih baik berkonsultasi lebih lanjut dengan dokter, atau ke dokter umum. Nanti kalau perlu akan
refer atau dirujuk ke dokter spesialis onkologi seperti Dokter Denny ini. Oke, baik. Dokter Denny udah join lagi nih sama kita. Boleh dilanjutkan nih dok penjelasannya terkait pertanyaan terakhir. Nah, maaf tadi terputus ya, mungkin tentang benjolan di ketiak, betul? Iya betul dok. Iya betul sekali ya, memang inilah gunanya Klik Dokter ya, di mana kita akan menyampaikan tidak perlu khawatir dulu ya. Banyak wanita-wanita ya dengan benjolan di ketiak ya, kita tahu wanita itu sangat risih sekali dengan adanya bulu di ketiak ya, sehingga mereka melakukan waxing dan lain-lain ya. Tidak perlu dilarang asalkan dilakukan dengan asepsis ya, sehingga tidak terjadi infeksi di kelenjar getah bening ketiak. Nah, kemudian terkait dengan pertanyaan bahwa memang benjolan ini memang bisa nyeri ya, siklus ya, sesuai siklus haid ya. Ya, itu biasanya terjadi pada mammary abrans ya. Mammary abrans itu adalah kelenjar payudara yang di ketiak. Ya, ini merupakan masalah karena nanti kalau nanti hamil, menyusui akan juga besar sehingga nyeri ya. Nah, seberapa besar sih harus diangkat atau dilakukan terapi? Ya, kita lihat keadaan. Tentu hal-hal yang kecil tidak berpengaruh ya, tidak mengganggu ya, biasanya kita tidak apa-apakan. Tapi memang kalau benjolan itu besar, bertambah besar, nyeri ketika haid, ya gitu. Kemudian juga bermasalah nanti pada waktu hamil dan menyusui, biasanya dokter-dokter itu menyarankan untuk diangkat ya. Karena pengangkatan mammary abrans bukanlah suatu operasi yang besar ya, memang cukup bisa dilakukan secara one day care saja. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Denny dan Pak Yopi, penjelasannya yang sangat menarik, sangat informatif untuk kita semua. Masih banyak banget nih pertanyaan yang masuk dari tim media dan juga komunitas, tapi mungkin kita nggak bisa jawab seluruh pertanyaannya. Nanti setiap pertanyaan yang belum terjawab akan dijawab secara offline oleh Dokter Denny dan akan disebar jawabannya ke pewarta secara terpisah, dibantu oleh platform dari KRB Pharma. Oke, baik. Mungkin sebelum kita closing nih, dari Dokter Denny dan juga Pak Yopi, ada yang mau disampaikan untuk tim media mungkin terkait kerjasama antara One Onco dan juga Klik Dokter dan juga terkait seputar penyakit kanker di Indonesia. Silakan Dokter Denny dulu ya, silakan. Terima kasih. Kami juga sangat berterima kasih dari media, komunitas, ya pasien-pasien yang bisa menyebarkan informasi kesehatan yang benar ini, ya sehingga pasien mendapatkan akses ya literasi yang baik. Ya, kemudian mencegah adanya hoax ya, dan yang penting ya pasien mendapatkan informasi ya seputar tentang kesehatan maupun kanker, di mana memang wilayah Indonesia begitu luas geografisnya, jumlah penduduknya sangat banyak ya, 270 juta penduduk, di mana kami tenaga kesehatan masalah terbatas, apalagi dokter-dokter onkolog ya. Tidak begitu banyak, kami bidang onkologi hanya sekitar 200 untuk melayani 270 juta penduduk. Oleh karena itu informasi ya yang baik dan benar, kemudian juga media-media bisa membantu, dan juga konsultasi-konsultasi di era digital ya sangat membantu sekali ya, platform-platform seperti ini ya, sehingga layanan-layanan informasi tentang kesehatan khususnya di bidang kanker bisa diakses secara luas, yang kita harapkan tentu untuk seluruh masyarakat Indonesia. Kami sangat menghargai sekali para media, komunitas, maupun Klik Dokter, maupun Total Solusi One Onco. Terima kasih Dr. Valda, itu dari saya. Ya, mudah-mudahan acara-acara ini bisa terus berlanjut ya, konsultasi-konsultasi secara online yang dilakukan secara offline mungkin sangat berguna sekali. Terima kasih, semoga sukses. Oke, terima kasih Dokter Denny. Oke, silakan Pak Yopi untuk closing statement-nya. Ya, terima kasih Dokter Valda. Tadi saya baca di chat itu udah mulai banyak yang bertanya bisa ketemu Dokter Denny di mana. Ya, saat ini mungkin saya bantu informasikan bahwa Dokter Denny bisa menerima konsultasi di Omni Alam Sutra Jakarta. Jadi mungkin bisa silakan menghubungi tim dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra. Semoga kita juga menantikan berikutnya Dokter Denny mau
juga mengisi nantinya secara online di Klik Dokter. Jadi closing statement dari saya, sekali lagi sama dengan Dr. Denny ya, mari kita sama-sama membantu meningkatkan literasi masyarakat di Indonesia ini melalui tangan-tangan para jurnalis dan pewarta, sehingga harapannya informasi sebanyak mungkin terkait dengan deteksi dini. Jadi Dr. Denny sudah sampaikan, nggak usah takut dulu lah sama kanker, asal kita tahu itu penyakit apa, kita tahu cara mendeteksinya, insya Allah kalaupun kena di usia stadium dini, ketahuan insya Allah itu survival rate-nya sangat baik, prognosisnya sangat bagus. Sehingga kami sangat berharap rekan-rekan media dan komunitas bisa menyalurkan informasi positif ini kepada rekan-rekan lainnya. Demikian dari saya, Dr. Valda. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yopi. Oke. Baik, demikian rekan-rekan media, kita sudah berada di penghujung acara kita di siang hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Denny dan juga Pak Yopi atas ilmunya, atas pemaparannya yang sangat bermanfaat dan pastinya menambah wawasan untuk kita semua nih. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk beberapa narasumber kita sebelumnya yang sudah berpartisipasi di dalam acara kita di siang hari ini. Terima kasih juga kepada rekan-rekan media yang telah hadir pada media webinar Cegah Kanker Deteksi Dini sekarang juga atas kerjasama antara One Onco dan juga Klik Dokter. Semoga apa yang kita dapat di siang hari ini dapat bermanfaat dan juga menambah wawasan untuk kita semua. Oke, jangan lupa untuk mencoba konsultasi dengan dokter yang ada di aplikasi Klik Dokter dan juga website Klik Dokter. Oke, saya Dr. Valda Garcia pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.